Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua yang saya hormati. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi orang-orang tersayang. Hari ini kita akan bahas satu hal penting yang sering jadi keluhan, tapi juga sering diabaikan, berat badan. Saya mau tanya dulu nih, coba jawab dalam hati atau tulis di kolom komentar ya. Berapa tinggi dan berat badan Bapak Ibu sekarang? Kalau boleh jujur, apakah berat badan sekarang sudah terasa ideal? Atau justru terasa makin bertambah setiap tahun? Tahu nggak? Semakin bertambah usia, menjaga berat badan itu bukan soal penampilan lagi, tapi soal kenyamanan gerak. Soal bagaimana lutut tidak cepat pegal, tidak ngos-ngosan saat jalan ke masjid atau pasar. Dan soal bisa tetap mandiri tanpa bergantung pada anak. Jadi di video ini, kita akan bahas cara menjaga berat badan ideal khusus untuk lansia. Tanpa diet ekstrim, tanpa obat mahal, dan tetap bisa makan enak. Siapkan teh hangat, duduk santai, dan mari kita mulai dari satu pertanyaan penting. Apakah tubuh ini sudah cukup ringan untuk menjalani hari dengan nyaman? Bapak dan Ibu, mungkin pernah merasa, dulu waktu muda makan banyak tetap langsing. Tapi sekarang, makan sedikit saja, rasanya berat badan cepat naik. Kenapa begitu? Jawabannya sederhana. Metabolisme tubuh kita melambat seiring usia. Artinya, tubuh tidak secepat dulu dalam membakar makanan menjadi energi. Selain itu, massa otot kita juga makin berkurang. Otot ini penting untuk pembakaran lemak. Tapi kalau ototnya makin sedikit, lemak jadi lebih mudah numpuk. Contohnya begini, waktu muda, Bapak Ibu mungkin bisa jalan jauh, angkat barang, kerja seharian di luar rumah. Sekarang, aktivitas berkurang, tapi pola makan masih sama. Akhirnya, energi yang masuk tidak terpakai dan berubah jadi cadangan lemak. Belum lagi kalau ngemil sambil nonton TV, atau minum teh manis lebih dari 1 gelas sehari. Nah, semua faktor ini membuat berat badan jadi lebih mudah naik saat usia bertambah. Tapi tenang, bukan berarti tidak bisa dikendalikan. Justru dengan pola hidup yang tepat, berat badan bisa dijaga agar tetap ideal, tanpa menyiksa. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas apa saja dampak kalau berat badan tidak terkendali di usia lansia. Jangan kemana-mana ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mungkin sebagian dari kita berpikir, biarlah berat badan naik sedikit, yang penting masih bisa makan enak. Tapi hati-hati, berat badan berlebih pada usia lanjut bisa membawa banyak risiko. Yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri di lutut, pinggang, dan tumit. Kenapa? Karena sendi-sendi harus menanggung beban lebih berat dari yang seharusnya. Kalau badan seperti membawa karung tambahan setiap hari, tentu lama-lama terasa berat. Lalu, risiko penyakit kronis juga meningkat. Contohnya, tekanan darah tinggi, kadar gula darah naik, pradiabetes atau diabetes, kolesterol tinggi dan masalah jantung. Semua ini bisa membuat aktivitas jadi terbatas. Naik tangga jadi ngos-ngosan. Berjalan jauh jadi sulit. Tidur malam pun tak nyenyak karena badan terasa pegal. Dan yang sering tidak disadari, berat badan berlebih juga mengganggu keseimbangan. Akibatnya, lansia lebih mudah jatuh. Dan seperti yang kita tahu, jatuh pada lansia bisa sangat berbahaya. Jadi bukan soal angka timbangan saja, tapi soal kualitas hidup. Kalau berat badan bisa lebih ideal, gerak jadi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran pun lebih tenang. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke bagian penting. Bagaimana cara menjaga berat badan ideal di usia lanjut tanpa merasa lapar terus, tanpa obat mahal, dan tanpa stres? Berikut ini prinsip-prinsip dasarnya. 1. Tidak harus diet ketat. Justru diet ketat bisa membahayakan lansia. Tubuh butuh nutrisi lengkap. Yang penting bukan makan sedikit, tapi makan yang tepat. Contohnya, ganti nasi putih dengan nasi merah atau singkong rebus. 2. Fokus pada porsi kecil tapi bergizi. Bapak, Ibu tidak perlu makan sepiring penuh. Cukup setengah porsi, tapi isinya lengkap. Ada sumber karbohidrat, protein, dan sayuran. Misalnya, setengah mangkok nasi merah, tempe, dan sayur bening. 3. Hindari makanan olahan berlebihan. Makanan dalam kemasan, gorengan, dan makanan cepat saji sebaiknya dikurangi. Makanan seperti itu tinggi garam,
gula, dan lemak trans. Lebih baik pilih makanan alami, buah segar, umbi-umbian, ikan, dan sayur dari dapur sendiri. 4. Minum air putih yang cukup. Kadang rasa lapar itu sebenarnya haus. Usahakan minum air putih hangat 6-8 gelas per hari, walau tidak merasa haus. Air membantu tubuh membakar lemak dan menjaga fungsi organ. 5. Bergerak walau pelan. Aktivitas fisik ringan membantu menjaga metabolisme. Tak perlu olahraga berat. Cukup jalan kaki 10 menit pagi hari, atau senam duduk sambil nonton TV. Dengan menjalankan 5 prinsip ini, bapak dan ibu bisa menjaga berat badan tanpa merasa tersiksa. Ingat, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi hasil yang besar. Sekarang saya mau ajak bapak dan ibu membayangkan. Bagaimana kalau mulai besok, kita atur pola makan dengan menu yang lebih ringan tapi tetap mengenyangkan? Tenang, menunya tidak aneh-aneh. Semua bisa ditemukan di dapur atau warung dekat rumah. Pagi hari, sarapan. Bubur oat dengan irisan pisang dan sedikit madu. Atau, ubi rebus, teh tawar hangat. Kenapa ini baik? Karena karbohidrat kompleks seperti oat dan ubi membuat kenyang lebih lama, tanpa menaikkan gula darah secara tiba-tiba. Siang hari, makan siang. Nasi merah 1/2 porsi. Sayur bening bayam atau labu. Tahu tempe kukus atau digoreng tanpa banyak minyak. Tambah buah potong, pepaya atau semangka. Kuncinya, porsi cukup, dan hindari nasi putih berlebihan. Sayur bening tanpa santan itu bagus untuk pencernaan. Sore hari, camilan ringan. Pisang kukus atau singkong rebus. Bisa juga roti gandum 1 lembar air putih hangat. Tujuannya, hindari camilan gorengan atau makanan manis kemasan. Camilan alami jauh lebih baik untuk menjaga berat badan. Malam hari, makan malam. Sup ayam kampung dengan sayur dan wortel. Sedikit nasi atau tanpa nasi pun boleh. Tambah buah kecil seperti apel atau jambu. Kalau malam makan terlalu berat, tubuh tidak sempat membakar energi. Akhirnya malah disimpan jadi lemak. Tips penting. Gunakan piring kecil agar otomatis mengontrol porsi. Makan perlahan, jangan terburu-buru. Hentikan makan saat mulai terasa cukup, bukan saat terlalu kenyang. Dengan menu sederhana seperti ini, bapak dan ibu tetap bisa menikmati makanan, tapi berat badan lebih terjaga. Setelah makan, jangan langsung tidur ya. Cobalah untuk bergerak ringan, jalan pelan-pelan di halaman atau dalam rumah. Nah, ini akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bapak dan ibu yang saya hormati, menjaga berat badan itu tidak cukup hanya dari makanan. Harus dibantu dengan aktivitas fisik. Tapi tenang. Saya tahu kondisi tubuh lansia tidak sekuat dulu. Karena itu, aktivitasnya cukup ringan, tapi konsisten. Berikut ini beberapa aktivitas fisik yang aman dan sangat efektif untuk lansia. 1. Jalan kaki ringan. Cukup 10-15 menit setiap pagi atau sore. Bisa keliling halaman, teras rumah, atau lorong dalam rumah. Ini sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah, membakar kalori, dan menjaga otot tetap aktif. 2. Senam duduk. Bagi yang sulit berdiri lama, senam sambil duduk sangat membantu. Misalnya, gerakan tangan ke atas dan ke samping. Putar leher pelan ke kiri dan kanan. Angkat kaki bergantian. Gerakan ini bisa dilakukan sambil nonton TV atau mendengarkan lagu kesukaan. 3. Naik turun tumit, latihan keseimbangan. Berdiri sambil berpegangan pada kursi, lalu naikkan tumit perlahan dan turunkan. Ulangi 10-15 kali. Latihan ini sangat bagus untuk mencegah jatuh dan memperkuat otot betis. 4. Pekerjaan rumah ringan. Menyapu, menjemur pakaian, menyiram tanaman, semua itu juga termasuk aktivitas fisik. Yang penting, tetap bergerak, walau pelan. Tips tambahan. Lakukan di waktu yang sama setiap hari agar jadi kebiasaan. Ajak pasangan atau cucu agar makin semangat. Pakai baju nyaman dan jangan lupa minum air setelah beraktivitas. Jadi, tidak perlu ke gym, tidak perlu alat mahal. Dengan gerakan sederhana dan rutin, tubuh jadi lebih sehat dan berat badan lebih terkendali. Bapak dan ibu, siapa sangka, kurang tidur bisa bikin berat badan naik? Di usia lanjut, banyak yang mengalami gangguan tidur. Susah tidur malam.
bangun terlalu pagi, atau sering terbangun tengah malam. Padahal, tidur cukup adalah kunci penting untuk menjaga metabolisme tubuh. Apa hubungannya dengan berat badan? Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak hormon grelin, yaitu hormon yang menambah rasa lapar. Dan hormon leptin, yang biasanya memberi sinyal kenyang, justru menurun. Akibatnya, lebih mudah lapar dan susah kenyang. Itulah sebabnya, lansia yang kurang tidur cenderung lebih sering ngemil, susah menolak makanan manis, dan metabolisme pun makin melambat. Tidur juga bantu tubuh memperbaiki sel dan menjaga sistem kekebalan. Kalau tidur cukup, tubuh lebih siap membakar lemak dan mempertahankan berat badan ideal. Tips agar tidur lebih nyenyak di usia lanjut. Hindari minum teh kopi di sore hari. Matikan TV atau gadget 1 jam sebelum tidur. Coba minum air hangat atau susu hangat sebelum tidur. Buat suasana kamar tenang dan gelap. Kalau perlu, lakukan peregangan ringan sebelum tidur, atau baca doa dan zikir sebagai penenang pikiran. Jadi jangan anggap remeh tidur malam. Karena saat kita tidur nyenyak, tubuh bekerja memperbaiki dan menyeimbangkan banyak hal, termasuk berat badan. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa ya, sudah makan sedikit, sudah jalan kaki, tapi berat badan tidak juga turun? Salah satu jawabannya bisa jadi, karena stres. Stres ringan atau berat ternyata sangat memengaruhi berat badan. Ketika kita stres, tubuh menghasilkan hormon bernama kortisol. Dan hormon ini membuat tubuh menyimpan lebih banyak lemak, terutama di perut. Merangsang rasa lapar, terutama ingin makanan manis dan gurih. Mengganggu kualitas tidur. Akhirnya, berat badan jadi sulit turun meskipun makan tidak banyak. Stres juga membuat tubuh tegang, jantung berdebar, dan pikiran gelisah. Dan kalau dibiarkan terus, bisa memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Lalu, bagaimana cara mengurangi stres di usia lanjut? Berikut beberapa hal sederhana yang bisa dicoba. Luangkan waktu untuk beribadah dan menenangkan hati. Berbicara dengan keluarga atau sahabat. Bersyukur atas hal-hal kecil setiap hari. Mendengarkan musik yang menenangkan. Mengisi waktu dengan kegiatan positif. Merawat tanaman, menjahit, membaca Al-Quran atau buku, atau sekadar menulis di buku harian. Saat hati tenang, tubuh pun lebih seimbang. Makan jadi lebih terkontrol. Tidur lebih nyenyak. Dan proses metabolisme berjalan lebih baik. Itulah kenapa pikiran yang tenang adalah sahabat terbaik bagi tubuh yang sehat. Bapak dan Ibu yang baik. Di pasaran sekarang banyak sekali iklan suplemen pelangsing dan ramuan herbal yang katanya bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Tapi, apakah aman untuk usia lanjut? Apakah benar-benar perlu? Mari kita bahas secara bijak. 1. Suplemen pelangsing komersial. Banyak produk mengklaim bisa membakar lemak atau menekan nafsu makan. Tapi sayangnya, banyak juga yang mengandung zat kimia kuat yang bisa memengaruhi jantung, ginjal, atau sistem pencernaan. Lansia sebaiknya menghindari produk semacam ini, kecuali jika sudah dikonsultasikan dan diresepkan oleh dokter. 2. Ramuan tradisional atau herbal. Kalau yang ini memang sudah lama digunakan oleh orang tua zaman dulu. Beberapa ramuan alami yang bisa mendukung pengaturan berat badan, antara lain. Air rebusan kayu manis jahe, bantu mengatur gula darah dan metabolisme. Teh hijau, diminum tanpa gula bisa bantu pembakaran lemak ringan. Daun jati Belanda, jika cocok dikenal bisa bantu pencernaan dan bab lancar. Tapi ingat, ramuan hanya pendukung, bukan jalan utama. Efeknya tidak instan, dan tetap perlu dikombinasikan dengan pola makan sehat dan aktivitas fisik. 3. Waspadai efek samping. Meski alami, ramuan herbal tetap bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan lambung, diare, interaksi dengan obat medis yang sedang dikonsumsi. Jadi, selalu konsultasikan ke dokter atau ahli herbal terpercaya sebelum mencoba ramuan baru, apalagi jika Bapak Ibu sedang minum obat rutin. Kesimpulannya, boleh saja pakai ramuan herbal, tapi bukan pengganti makan sehat dan olahraga. Hindari suplemen instan yang menjanjikan hasil cepat. Pilih cara alami dan bertahap, karena itulah yang aman untuk tubuh lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Kalau tadi kita bahas tentang cara menurunkan berat badan dengan sehat. Sekarang kita juga perlu waspada terhadap penurunan berat badan yang terlalu drastis. Karena di usia lanjut, terlalu kurus juga bisa berbahaya. Apa bahayanya jika berat badan lansia turun terlalu banyak? Otot jadi lemah dan cepat lelah. Berat badan yang turun karena massa otot berkurang bisa membuat tubuh lemas, sulit berdiri lama, dan mudah terjatuh. Mudah sakit. Lemak tubuh memang harus dijaga. Tapi kalau terlalu sedikit, tubuh akan kesulitan menyimpan energi. Sistem kekebalan tubuh pun menurun. Kehilangan nafsu makan. Penurunan berat badan seringkali membuat lansia semakin tidak nafsu makan, yang akhirnya memperparah kondisi. Tanda masalah kesehatan. Penurunan berat badan yang cepat tanpa usaha bisa jadi tanda dari gangguan tiroid, infeksi kronis, gangguan pencernaan, atau bahkan kanker. Tanda-tanda berat badan turun terlalu banyak. Baju terasa longgar. Pipi terlihat lebih tirus dan cekung. Mudah merasa lelah. Berat badan turun lebih dari 4-5 kg dalam waktu singkat tanpa diet ketat. Kalau Bapak Ibu mengalami hal ini, segera konsultasikan ke dokter. Bagaimana solusinya? Periksa kembali pola makan, jangan terlalu sedikit porsinya. Pastikan asupan protein cukup, telur, tempe, ikan, ayam. Sertakan cemilan sehat seperti pisang, alpukat, atau bubur kacang hijau. Tambahkan minyak sehat seperti minyak zaitun ke dalam makanan. Ingat, tujuan kita bukan sekadar kurus, tapi menjaga berat badan ideal, yang artinya tidak terlalu gemuk, tapi juga tidak terlalu kurus. Tubuh tetap bertenaga, bisa bergerak nyaman, dan tidak merepotkan orang lain. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk merenung sejenak. Berapa berat badan ideal untuk usia Bapak Ibu saat ini? Dan apa yang bisa mulai dilakukan hari ini untuk menjaganya? Mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini kita sudah belajar bersama bahwa menjaga berat badan ideal di usia lanjut itu bukan soal langsing atau tidak. Tapi soal menjaga kekuatan otot, mengurangi risiko penyakit, menjadi lebih mandiri, dan tentu, agar tidak merepotkan anak cucu. Mari kita ingat kembali kunci-kunci penting yang tadi sudah dibahas. Kenali berat badan ideal masing-masing sesuai tinggi badan dan usia. Jaga pola makan, lebih banyak sayur, protein, dan porsi secukupnya. Aktif secara fisik, tidak harus berat, cukup rutin dan konsisten. Tidur cukup dan hindari stres, karena keduanya berperan besar pada metabolisme. Hati-hati dengan suplemen dan ramuan, jangan asal minum. Waspadai berat badan yang terlalu turun, bisa jadi tanda bahaya. Sekarang saya ingin bertanya pada Bapak dan Ibu. Sudah berapa berat badan Bapak Ibu sekarang? Apakah sudah ideal menurut tinggi badan masing-masing? Dan apa kebiasaan kecil yang ingin mulai Bapak Ibu terapkan mulai hari ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Saya akan bacakan beberapa komentar Bapak Ibu di video berikutnya. Dan jangan lupa, kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, tekan subscribe, dan bagikan ke keluarga atau sahabat yang juga ingin hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, semangat, dan berat badan yang ideal sesuai usia. Sampai jumpa di video berikutnya.